Pulau Jawa, pulau terpadat di dunia yang fenomenal. Pulau Jawa bukan hanya pulau terpadat di Indonesia, tetapi juga di dunia, dengan populasi yang kini melampaui 150 juta jiwa menurut data terbaru. Kepadatan luar biasa ini menjadikan Jawa sebagai pusat denyut kehidupan ekonomi, budaya, dan politik nasional. Sebagai jantung pertanian Indonesia, Pulau Jawa berkontribusi besar terhadap produksi pangan nasional, terutama beras. Sawah-sawah subur di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi tulang punggung ketahanan pangan negeri ini. Kesuburan lahan di Jawa bukan kebetulan. Tanah vulkanik yang kaya nutrisi, sistem irigasi yang berkembang seperti bendungan dan waduk, serta tradisi pertanian yang mengakar kuat, semuanya bersinergi membentuk sistem pertanian yang sangat produktif. Tapi dengan luasan lahan yang kecil, ya petani gelem ini. Bukan dia ngomongnya, saya punya 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, enggak. Petani kita itu di Jawa mayoritas hanya punya berapa sih luasannya? Dari Semarang, antara 500 meter Sebau. 2000 meter. Sebau lah ya. Jarang Pak yang punya sebau itu udah kuat Jarang. Pak di sini Pak. Iya Pak Nur ya? Ya. Yang punya sebau itu tuan tanah di sini. Kira-kira berapa petak itu? Rata-rata berapa Pak kepemilikan tanah apa sawah? Sekota, 2 kota. Sekota itu ekuivalen dengan 1.500. 1400 meter. Namun, Pulau Jawa juga menghadapi tantangan besar. Kepadatan penduduk yang tinggi memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri. Akibatnya, setiap tahun Jawa kehilangan sekitar 1.000 hektar lahan sawah produktif. Urbanisasi yang cepat dan tekanan demografi turut meningkatkan kebutuhan pangan secara drastis. Ironisnya, saat kebutuhan meningkat, sektor pertanian justru terancam oleh berbagai faktor, mulai dari menyusutnya lahan hingga dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan cuaca yang tidak menentu. Penadaran. Jadi mereka Guguk masih masuk penadaran. Saya dari Pagaralam. Oh, Lembang. Ketahanan pangan adalah fondasi eksistensi sebuah bangsa, tulang punggung yang menopang keberlangsungan hidup dan stabilitas negara. Dan di jantung ketahanan itu berdirilah para petani, penjaga kehidupan yang dengan tangan mereka mengolah tanah menjadi sumber pangan, energi paling dasar bagi umat manusia. Namun menjadi petani di negeri ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia adalah perjuangan sunyi melawan arus zaman yang semakin menantang. Ironisnya, petani penyedia bahan pangan paling esensial dan indikator kekuatan bangsa justru kerap terpinggirkan. Negara yang seharusnya menjadi pelindung, seringkali tak hadir secara nyata. Kebijakan impor yang tak berpihak dan dominasi kapitalisme menjerumuskan petani ke jurang ketidakpastian. Harga pupuk yang terus melambung, dikendalikan oleh segelintir korporasi, menjadi belenggu yang menyiksa. Pupuk kimia yang dulu dijanjikan sebagai solusi, kini menghancurkan kearifan lokal petani. Tanah yang dahulu subur, kini bergantung pada bahan kimia yang merusak struktur dan kesuburannya. Dan ketika ketergantungan itu telah tertanam dalam, harga pupuk tiba-tiba tak lagi terjangkau, meninggalkan petani dalam keputusasaan. Beberapa beras Biosaka dan beras POCN level 1. Yang beras yang kecil-kecil itu full tanpa pupuk kimia sama sekali. Juga yang beras Turisari yang 5 kiloan itu juga sudah bebas pupuk kimia dan bebas pestisida kimia. Yang satu mentek susu, yang satu mentek wangi. Nanti kalau Bapak Ibu ingin sebagai oleh-oleh, kalau mau mencoba bisa dirasakan karena pangan yang berbasis Biosaka dan N level 1 ini berbeda dengan pangan yang lain, ya. Jadi kemudian untuk selanjutnya dari padi juga telah lahir padi yang lolos sertifikat organik karena penderitaan itu belum selesai. Saat musim panen tiba,
banjir impor membanjiri pasar domestik, menghantam harga hasil panen lokal. Kerja keras berbulan-bulan mendadak tak bernilai. Petani, yang seharusnya menjadi pahlawan pangan, malah menjadi korban sistem yang timpang, terjepit antara biaya produksi yang tinggi dan harga jual yang rendah. Namun, petani Indonesia senantiasa bertahan. Dalam dunia yang kerap mencoba meminggirkan mereka, petani tidak menyerah. Mereka terus mencari solusi alternatif, terus berinovasi, dan terus berjuang agar tetap eksis, membuktikan bahwa merekalah komponen paling dasar dari kehidupan bangsa ini. Salah satu wujud nyata dari kebangkitan ini adalah acara, temu dan pemantapan relawan Biosaka untuk tanah yang harmoni menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia. Kegiatan ini menjadi titik temu semangat baru, sebuah gerakan untuk membangkitkan kembali pertanian Indonesia yang ramah lingkungan, sehat, dan kembali berpadu dengan alam yang selama ini menjadi ibu bagi kehidupan kita. Melalui pendekatan alami seperti Biosaka, petani diajak kembali menyatu dengan tanah, air, dan udara, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai bagian dari harmoni semesta. Sebab hanya dengan pertanian yang menghormati alam, kita bisa mewujudkan cita-cita besar, Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ya, kita diskusi dulu dengan salah seorang peserta. Dari mana Pak? Dari Seragen. Sampai dapat informasi dari mana? Oh, dari teman. Sampai petani. Petani gawang merah. Oh. Jadi kira-kira tujuan Anda ke sini tuh jadi mengetahui cara pembuatan Biosaka ini. Sebelumnya informasi yang sampai terima, Biosaka ini sebagai apa? Pupuk organik atau sebagai apa? Sebagai pupuk. Jadi selama ini sampai bertani menggunakan pupuk apa? Pupuk ini ya. Sudah pernah mencoba pakai pupuk organik? Kompos nih. Oh, jadi ada dorongan untuk meninggalkan pupuk kimia. Iya. Sebelum kita mulai acara, kita akan coba ya mengabsen dulu peserta yang datang, jadi Kak Ansar bisa mengenal ini siapa saja yang hadir pada hari ini. Yang pertama, ini yang dari Bogor, Pak Jiwa Setiaris, ada nggak? Google Meet? Ini dari Bogor ya, rencananya ini pakai Google Meet ya. Pak Jiwa Setiaris ada nggak? Belum gabung ya. Kemudian dari Batam, Pak Dedi Saragi, juga Pak Dedi Saragi ada nggak? Ada ya. Terus dari Gabus Pak Nur Salim. Oh, hadir. Kemudian dari Wajir Sulawesi Selatan Pak Baharudin. Ada nggak Pak Baharudin? Gabung? Belum tahu ya? Belum? Dari Pak Muhammad Syakir Jember. Muhammad Syakir Jember ini tadi WA saya barusan hadir ya. Kemudian dari Abdullah Najib Penajam Kalimantan Timur ada hadir ya. Pak Urbanus Tarakan hadir. Pak Karmani Wajari Jaksa belum. Pak Sahrun Akri Buton belum ya. Ini kepala dinas ini Pak. Pak Sahrun Akri tapi belum hadir. Pak Ahmad Kudus ada. Kemudian Bu Suci Karisnawati, Muhammad Nur Hasim, kemudian Andi Hartoyo Dompu, ada nggak? Andi Hartoyo belum ya.
Oh, ada, ya. Kemudian Ahmad Rondi Demak. Ada? Demak? Belum datang. Subroto Purwodadi. Ahmad Roisul Mutakin, Pati, nggih. Ahmad Husaini, nggih. Johan Dwi Bowo Santoso Jogja. Belum datang. Tolkan Mansur Boyolali, nggih. Ahmad Subhan Kudus. Belum. Yahminto Pangkalan Bun. Yahminto ada nggak? Untuk selanjutnya mungkin kita perlu dari tuan rumah ya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ucapan selamat datang. Jadi monggo Pak Nur Hadi yang ketempatan pelatihan dalam acara ini untuk menyampaikan sambutan selamat datang. Monggo. Selamat datang dan moga-moga nanti jenengan pulang membawa ilmu dan dipraktekkan dalam pertanian dan bisa membawa kebaikan dan kemasyarakatan bagi jenengan dan orang banyak. Di sini saya sebagai tuan rumah hanya bisa menyuguhkan apa yang saya mampu. Apabila ada yang kurang baik, yang kurang berkenan, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya tidak perlu panjang lebar karena ini acaranya sangat padat. Nanti kita dipandu langsung dari beliaunya Bapak Profesor Ansar. Nanti dia akan menyumbangkan ilmunya kepada kita semua agar kita menjadi petani-petani yang handal sebagai ujung tombak untuk ketahanan pangan Indonesia, khususnya untuk diri kita masing-masing dulu, Mbak. Nanti kalau kita sudah merdeka, baru kita memerdekakan orang lain, seperti itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi ini adalah petani tembakau berbiosaka. Pak Nur Hadi kemarin tanam tembakau 4 hektar lebih sedikit deh. Dan karena pakai cara biosaka keuntungannya lebih besar karena menghemat pupuk kimia dan menghemat pestisida. Kira-kira keuntungannya dari satu musim 4 hektar lebih itu ya sekitar 300-400 jutaan lah. Nggak banyak ya Pak ya. Okay. Oh ya, juga diterapkan di peternakan ayam ya. Di peternakan ayam itu juga ayamnya luar biasa ya. Nanti mungkin bisa bercerita nanti di tengah-tengah sesi. Kemudian untuk selanjutnya dari Pati juga telah lahir padi yang lolos sertifikat organik karena pakai cara biosaka dan DOCN level 1 itu padi hitam dan putihnya Mas Adi. Nah, beliaunya sebenarnya masih mau ke sini tapi mungkin belum sampai ya. Kemudian dari Kecamatan Gabus, kebetulan saya PPL di sini itu juga sudah banyak petani yang berbiosaka dan sebagian sudah meninggalkan pestisida kimia. Ya. Biosaka ternyata sudah cukup membuat padi itu tangguh. Kemudian dari petani bawang merah dari Batangan, selain hasilnya itu tinggi karena dia menghemat pupuk kimia dan pestisida, ternyata benihnya dari yang dipanen itu tidak perlu menunggu lama sampai berbulan-bulan mengering baru untuk benih, tapi cukup waktu 2 minggu setelah panen sudah bisa untuk benih kembali dengan hasil yang tidak kalah dengan benih yang mahal harganya karena menunggu berbulan-bulan harus ditunggu kering dulu dan lain sebagainya. Ternyata dengan perlakuan biosaka itu tidak perlu menunggu lama, cukup 2 minggu aja sudah bisa ditanam kembali. Yes. Kemudian sebenarnya yang spektakuler dari Pati itu ada program Bapak Bupati Pati
yang saat ini adalah menggembar-gemborkan padi 10 ton per hektar dari petani padi yang kemarin didatangi Pak Bupati. Tapi memang kita bisa memakai jalan apa saja. Kebetulan yang dipakai memang dari petani Terangkil full kimia sintetis, baik dari sisi pupuknya maupun dari sisi pestisida kimianya. Tapi ternyata dari Pak Rasio Desa Tambah Mulyo Kecamatan Jakenan, mungkin Pak Rasio belum datang ya. Pak, ke depan aja Pak, ke depan aja. Ya. Dari Pak Rasio ini di bulan Januari tahun 2024 pernah mendapatkan hasil satu kotaknya 1,5 ton. Padahal dalam 1 hektar itu 7 kotak. Jadi kalau 7 kali 1,5 ton itu hasilnya berapa Pak? Hasilnya adalah 10,5 ton per hektar. Ini dengan memakai biosaka saja dan pupuk kimia hanya 20%. Jadi kalau kita nanti mau memakai sistem ini, niatnya diyakinkan dulu, pupuknya dikurangi minimal itu 50%. Kalau jangan mau lepas ya monggo, tapi kalau tidak seperti Pak Rasio itu masih pakai pupuk kimia 20%. Dan pada bulan Januari 2024 beliau mendapatkan hasil per hektarnya adalah 10,5 ton. Saat ini rata-rata Pak Rasio dengan budidaya biosaka dan sudah mengenal N1 berarti sudah pakai POC N level 1, rata-rata minimal Pak Rasio mendapatkan hasil 7,5 ton. Tapi memakai kimia sintetis yang sedikit, baik pupuk maupun pestisidanya. Dengan hasil 7,5 ton dengan biaya yang sangat murah, rata-rata per hektar sekarang Pak Rasio mendapatkan hasil 32 juta per hektar. Padahal beliau menyewa sawah itu 3 hektar. Jadi setiap panen hasil yang beliau dapatkan rata-rata 100 juta dari padinya. Menarik nggak Pak? Menarik ya. Jadi itu yang sudah terjadi di Pati. Kemudian yang nggak kalah menarik juga dari Mbak Pak Edi. Pak Edi kemarin menanam melon yang ternyata bisa tumbuh tanpa ada kimia sintetis atau agronik, yang kemudian diadopsi oleh Pak Sujo, ya Pak Sujo dari Gerobokan. Sekarang gimana masih pakai agronik Pak? Agroniknya ditinggal ya, dan itu ternyata mahal. Dengan hanya pakai biosaka dan POC rumput ya Pak, sama sedikit NPK tapi hanya beberapa kilo aja ya, ternyata bisa. Jadi di sini kami ingin memberi kepada Bapak Ibu semua bahwa kita harus meyakini bahwa tanah air kita ini adalah tanah air yang sudah subur makmur. Nah, bagaimana kita bisa kembali kepada pertanian zaman dulu yang memang tidak mengenal pupuk kimia atau dan pestisida kimia atau kimia sintetis, ternyata juga masih bisa panen. Bahkan nenek moyang kita dulu itu ternyata lebih tangguh badannya ya, lebih kuat, lebih sehat daripada sekarang kita ini. Makanya di sini kami bersama Pak Ansar dalam gerakan Selamatkan Alam Kembali ke Alam, ini kita kembali untuk menghidupkan lagi kearifan lokal yang sudah pernah negara kita ini tahun sebelum 70 tahun dulu memang sudah kita jalankan. Ya, kita mengingatkan lagi masa lampau. Jadi itu saja mungkin dari kami. Untuk acara selanjutnya adalah acara UPI. Ini akan kami serahkan kepada sepenuhnya kepada Pak Ansar untuk nanti mewujudkan. Kita punya cita-cita seperti yang tergambar di dalam banner ya. Kita mewujudkan, mengembalikan tanah Indonesia yang harmoni,
menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Nah nanti apa arti dari tujuan itu nanti biar Pak Ansar yang menjelaskan, ya. Akhir kata akhiri langsung kami sampaikan pada Pak Ansar untuk memberi materi. Monggo Pak Ansar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua GAGEGO Organik, ini pusat. Jadi gerakan GAGEGO Organik ini komunitasnya Apa itu biosaka? Biosaka adalah larutan ekstrak tumbuhan yang berfungsi sebagai elisitor, yaitu senyawa yang merangsang respons fisiologi dan morfologi tanaman untuk tumbuh lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan melindungi tanaman dari hama serta penyakit. Nama biosaka berasal dari biologi, dan saka, selamatkan alam kembali ke alam. Dibuat dari rerumputan atau daun tanaman sehat, tidak terserang hama, jamur, atau virus, yang diremas secara manual dalam air tanpa proses fermentasi atau penggunaan mesin. Contoh tanaman yang digunakan meliputi babadotan, meniran, patikan kebo, dan lainnya yang mengandung senyawa fitokimia seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan saponin. Biosaka bukan pupuk atau pestisida, melainkan elisitor yang mengandung hormon, auksin, giberlin, sitokinin, dan senyawa fitokimia yang membantu tanaman menyerap nutrisi lebih efisien dan meningkatkan ketahanan terhadap stres lingkungan. Muhammad Ansyar mulai meneliti biosaka pada 2006 di Blitar, Jawa Timur, dengan tujuan membantu petani mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Pengembangan masif dimulai pada 2011 melalui pendampingan petani, dan pada 2019, biosaka mulai diuji coba secara luas di Kecamatan Wates, Blitar. Biosaka telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor 0003999067. Pada 2023, Muhammad Ansyar menerima penghargaan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atas kontribusinya dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan swasembada beras. Biosaka juga mendapat penghargaan Basuki Mewa Bea dari Bupati dan Gubernur Jawa Timur. Kementerian Pertanian mendukung penyebaran biosaka melalui bimbingan teknis, BIMTEK, di 18 provinsi, seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Papua. Biosaka juga dipamerkan pada Pekan Nasional Tani Nelayan 16 di Padang pada 2023. Jadi lahannya pinjam lahan perhutani. Nah, saya hanya berpikir mestinya bertani konservasi. Artinya jangan membiarkan air itu pergi semua. Karena gundul kan kalau ada hutan, air, hujan bisa ketahan. Sekarang nggak ada yang nahan, ya kan? Nah tadi saya kombinasikan dengan Pak bilang katanya rumput cukup direndam. Yang sebelumnya saya ikuti pakai dirumut-rumut itu ya. Biosaka nanti. Ya, biosaka. Ya, ini hanya direndam. Terus saya berpikir misalnya di suatu lahannya buat aja juglangan ya, juglangan. Jadi nggak usah mikir banyak-banyak. Pokoknya lahanku nggak ada sehektar ya nggak apa-apa. Di situ saya buat juglangan, saya kasih terpal. Waktu hujan airnya kan masuk ke situ. Nah, kan saya nggak usah cari air, karena nggak ada pengairan. Terus bersihin rumput modal boyok, Ya. nasi piring sama rokok tadi ya. Nah, masukkan ke situ. Jadi, apakah itu bisa diterima? Oke. Sangat 100 sampai 1 juta liter per liternya itu. Ini sudah nggak bau.
Aroma amoniaknya sudah. Nah, itu bukan aroma amoniak. Itu aroma yang alami. Yang melayang busnya sudah hilang ya. Nah, amoniaknya sudah terputus. Coba Pak Susilo. Nah, ini aromanya tinggal. Testimoni. Nah, ini kurang dari 2 menit ya. Kurang dari 2 menit seperti apa? Ya, ini kalau akhirnya. kalau pertama belum dikasih N level, dia masih menyengat. Nah, ketika dicium yang kedua, karena sisa ini melayang, gitu. Nah, jadi Berapa kali udah ke mana? AT gitu. 1,5 tahun pernah di Rembang juga, jadi agak kenal sedikit lah. Gabus, Margo Yoso, Ayu. Tapi intinya apa namanya? Kalau kemarin sudah coba praktek dengan Biosaka ke cabai, lalu ke tanaman yang lain, saya malah sempat share sedikit ke Pak Madiun kalau alpukat saya itu warna daunnya berubah ketika kena apa namanya Biosaka gitu. Jadi ya kan biasanya kalau daun muda itu kan dia ada merah-merah gitu kan ya. Nah kalau tempat saya yang kena itu nggak lagi merah tapi cenderung dia lebih ke hijau, jadi merahnya kayak nggak ada. Tapi saya berani bilang kayak gitu karena daun yang di bawah, yang apa namanya, yang tunas juga, yang apa namanya, daun muda juga, itu warnanya masih kemerahan. Tapi yang di atas itu, nah saya pikir ini kayak yang di video aja. Pancar itu kan importnya di atas, gitu kan. Nah yang kena apa namanya Biosaka itu dia memang warnanya jadi berubah. Ya cerita sedikit ke teman saya yang pandai bikin video. Itu kalau yang apa namanya tadi saya bilang apa yang keluar bulat-bulat yang apa namanya tungau-tungauan tadi ya api nah itu kalau itu ya saya aplikasi 3-4 kali emang apa namanya terbukti gitu. Untuk topik-topikan itu juga saya sudah nyoba, jadi saya berani bilang, dan alasan saya kenapa saya kesini salah satunya juga itu, tapi yang lainnya juga karena saya pikir saya mau nambah nanam cabenya kan, tapi kodenya itu masih apa namanya serindel, tai kambingnya itu masih panas gitu. Jadi saya sebenarnya kemarin ngobrol juga sama Pak Barus, Pak Madiun, sama Pak Mardi yang ada di grup itu, gimana caranya biar bisa dapat ini. Oh ya, saya Bu Eni juga, Bu, saya ini lewat media sosial ya, perbandingan Biosaka sama ada yang pihak sebelah gitu kan, yang berbayar. Tetapi saya pernah mendengar juga ada ustadz, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan gitu kan. Nah, saya tambah yakin. Tadi saya udah siap mendaftar yang berapa juta gitu kan, udah siap saya gitu kan. Tapi saya banding-bandingkan dengan ceramah ustadz gitu kan, kok ini pas gitu kan. Jadi ini solusi mendasar gitu kan, diberikan ilmu, diberikan produk ya. Nah itu mah buat makan sendiri mau ngopi-ngopi. Ini cocok banget gitu kan. Tadinya saya udah persiapkan Bu, siap bayar gitu kan. Yang tadi embel-embel bahasa Inggris integrated farming gitu kan. Nah, ternyata setelah informasi-informasi yang saya dapatkan itu, saya yakin gitu kan, meyakinkan diri. Nah setelah ini, jadi benar kata tadi Pak siapa yang hakul yakin, dari ilmu yakin, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin gitu kan. Insya Allah Bismillah gitu. Terima kasih atas ilmunya Pak Ansar dan tim. Sekian, assalamualaikum. Dari online. Dari online ada ya. Saya suka berkebun. Pindah dari Kalimantan, pindah ke timur, Kupang, Maurisi, Atambua, kembali ke Semarang, saya tetap kebun. Maka dengan kesempatan ini, oke, saya minta izin sama pemimpin saya, Suster, bolehkah saya ikut saudari saya Suster Susi untuk pelatihan? Monggo Suster. Itu silakan Suster. Nah, jadi saya terima kasih ya. Tanggal berapa?
hari Minggu tapi berangkatnya Sabtu karena itu jaraknya rada jauh. Ya silakan aku. Nah, kenapa? Dengan demikian satu yang istimewa. Memang kata-kata tadi rumput untuk apa sih? Simpan jauh-jauh. Bukan sia-sia. Padahal sekarang tahu waktunya di belakang komplek kami itu ketika saya ada dipindahkan dari perbatasan Timor Leste ke Tambua. Ya ampun, rumputnya ada yang segini, ada yang segini. Ketika saya datang, saya ubah jadi kebun kacangnya, terong, gambas. Atur nuwun suster, apa itu? Maaf ya orang Kalimantan kalau setiap suster-susternya atur nuwun suster. Apa itu? Terima kasih. Oh, jadi terima kasih banyak kesempatan pelatihan ini sehingga saya melotot. Ke sini sedikit supaya ramah-ramah tidak. Saya sangat bersuka cita pengalaman ini bisa dibagikan tidak hanya kelompok kami, jadi kelompok karyawan kan punya karyawan, ya punya kami seperti itu. Terima kasih. Boleh barangkali. Lahir dari ilham, kembali ke alam Allah. Ketika tanah mengering, tercemar noda kimia dari naluri yang tak membumi. Oh petani mengalir padi menata kering tanah yang terluka. Tak mampu, tak mampu suburkan diri sendiri karena kau lupa ajaran bumi. Biosaka, kau ingatkan kami bumi ini, kau kembalikan pada dirinya sendiri. Biosaka, kau hanya perlu memahami hidup adalah sirkulasi yang mati memberi hidup untuk yang baru kembali. Bumi untuk kembali ke bumi, untuk tumbuhkan yang sedang bersemi. Jangan lupakan jati diri, kita adalah bumi itu sendiri. Di tanah ini kita tumbuh dan menjadi berarti. Petani mengalir padi menata kering tanah yang terluka. Tak mampu suburkan diri sendiri karena kau lupa ajaran bumi. Biosaka, kau ingatkan kami bumi ini, kau kembalikan pada dirinya sendiri. Biosaka, kau hanya perlu memahami hidup adalah sirkulasi yang mati memberi hidup untuk yang baru kembali. Bumi untuk kembali ke bumi, untuk tumbuhkan yang sedang bersemi. Jangan lupakan jati diri, kita adalah bumi itu sendiri. Di tanah ini kita tumbuh dan menjadi berarti. Kini kulihat tunas mulai tumbuh, hijau mereka di ladang yang dulu gersam. Bukan sihir, bukan janji palsu, hanya cinta yang kembali menyentuh akar kehidupan. Kembali ke bumi, hey kawan petani, kembali pada jati diri. Jika kau sakiti bumi ini, kau seperti menyakiti dirimu sendiri. Kau lahir dari bumi dan kembali ke haribaan bumi ini.
melihat Tapi tunas yang buah belum itu ya ono lah. hijau merekah di ladang yang penuh kesan. Masih ada buahnya Bukan tapi sihir, nggak punya orang. bukan janji palsu. Katanya nggak mau Hanya cinta yang diupload kembali nakal. Itu menyimpan ditutup berkah kok. kehidupan. Kembali ke bumi, hai kawan petani, kembali pada jatinya. Jika kau sakit di bumi, kau seperti memiliki dirimu sendiri. Kau Yuk saringan. Ingatlah dulu janji kampanye, revolusi mental kau serukan. Ketahuilah membangun bangsa, membangun manusia dan karakternya. Bangun bangsa, kita bangun manusia, bangun karakternya, bangun karakternya. Bangsa harus punya fondasi kokoh, hukum berkeadilan yang perlu. Negara berbasis hukum, dua dasar untuk membangun negara. Bangun bangsa, kita bangun manusia, bangun karakternya, bangun karakternya. Hukum berkeadilan, hukum yang adil, negara berbasis hukum dasar yang kuat. Bangun bangsa, kita bangun manusia, bangun karakternya, bangun karakternya. Hukum berkeadilan, hukum yang adil. Negara berbasis hukum dasar yang kuat. Bangun bangsa, kita bangun manusia, bangun karakternya, bangun karakternya. Bangun bangsa, kita bangun manusia, bangun karakternya, bangun karakternya.